Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku yang soleh dan soleha. Berjumpa lagi dalam pelajaran matematika. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang penyajian data menggunakan tabel dan menggunakan diagram batang. Baik, pada pertemuan kali ini kita lanjutkan materinya, masih tentang penyajian data. Kita lanjutkan menyajikan data menggunakan diagram lingkaran, ya. Baik, langsung saja kita ambil contoh. Bisa anak-anak lihat di situ ya contohnya. Dari 50 siswa di kelas 5 SD Harapan Bunda diperoleh nilai matematika yang disajikan dalam tabel berikut ya. Dalam contoh ini ada 50 siswa di kelas 5 SD Harapan Bunda ya, memperoleh nilai matematika yang disajikan dalam sebuah tabel ya. Baik, dalam sebuah tabel ini adalah nilai matematika dari 50 siswa di kelas 5 SD Harapan Bunda ya, disajikan dalam tabel. Nanti kita akan sajikan data ini, data nilai matematika kelas 5 SD Harapan Bunda kita sajikan nanti dalam bentuk diagram lingkaran ya. Baik. Namun sebelum kita sajikan dalam diagram lingkaran ya, anak-anak harus mencari besar sudutnya dulu. Harus mencari besar sudut data-data tersebut. Data-data nilai matematika tersebut ya. Kita cari besar sudutnya. Untuk mencari besar sudut, anak-anak nanti bisa menggunakan rumus di bawah ini. Rumusnya untuk mencari besar sudutnya ya. Anak-anak rumusnya yaitu banyaknya siswa dibagi dengan jumlah seluruh siswa atau per seluruh siswa dikali 360 derajat ya. Jadi misalkan yang mendapatkan nilai 65 itu kan ada 5 siswa ya. Berarti di sininya banyaknya siswa, misalnya kita pengen tahu besar sudut dari anak-anak yang mendapatkan nilai 65 misalkan ya. Kita lihat di tabel ini, yang mendapatkan nilai matematika 65 itu adalah 5 siswa ya. Berarti di sininya banyaknya siswa berarti 5 per jumlah seluruh siswa. Jumlah seluruh siswanya adalah 50 siswa, berarti 5 per atau dibagi 50 dikali 360 derajat. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita cari ya bersama-sama besar sudut setiap data atau semua data nilai matematikanya ya. Ada 66 nilai di sini ya. Ada 6 nilai di sini ya. Ada 6 nilai matematika ya. Ada yang dapat 65, 70, 75, 80, 85, 90 ya. Ada 6 nilai. Baik, kita akan cari bersama-sama. Baik, yang pertama ya. Nilai 65 ya. Yang pertama siswa yang mendapatkan nilai 65 ya. Kita cari besar sudutnya. Besar sudut dari siswa yang mendapatkan nilai 65 ya. Berdasarkan tabel tadi, yang mendapatkan nilai 65 itu ada 5
siswa ya. Maka 5 per 50 dikali 360 derajat ya. Karena rumus mencari besar sudut itu adalah banyaknya siswa dibagi jumlah seluruh siswa ya, dikali 360 derajat. Berdasarkan tabel tadi ya, kita lihat tuh, yang mendapatkan nilai 65 itu ada 5 siswa ya. Berarti di sininya tinggal ditulis 5 dibagi jumlah seluruh siswa, yaitu 50 dikali 360 derajat. Kita hitung ya. 5 dikali 360 hasilnya 1800. Kemudian dibagi 50 karena belum dibagi 50 ya. 1800 dibagi 50, 36 derajat ya. Jadi anak-anak yang mendapatkan nilai 65, yang 5 siswa tadi itu, besar sudutnya adalah 36 derajat. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Yang kedua, nilai 70. Maksudnya anak-anak yang mendapatkan nilai matematika 70 ya. Kita cari besar sudutnya berapa. Berdasarkan tabel tadi ya, tabel contoh tadi, yang mendapatkan nilai matematika 70, banyak siswanya itu ada 9 siswa. Yang mendapatkan nilai matematika 70 ada 9 siswa. Maka kita tulis di sini 9 dibagi atau per jumlah siswa. Jumlah siswanya 50 ya, sama saja. Dikali 360 derajat. Kita hitung 9 dikali 360, 3240. Kemudian dibagi 50. Hasilnya 64,8. Selanjutnya nilai 75. Anak-anak yang mendapatkan nilai matematika 75. Ada berapa siswa? Ada 14 siswa yang mendapatkan nilai matematika 75. Maka ditulis 14 dibagi 50. 50 ini adalah jumlah seluruh siswa dikali 360 derajat ya. Kemudian dihitung 14 dikali 360 hasilnya 5040 dibagi 50 hasilnya 100,8 derajat. Kemudian selanjutnya nilai 80. Yang anak-anak yang mendapatkan nilai matematika 80 ada 10 siswa. Berarti 10 dibagi 50 dikali 360 derajat. Hasilnya adalah 72 derajat. Yang kelima, nilai 85. Anak-anak yang mendapatkan nilai matematika 85. Ada 5 siswa. Berarti 5 per atau dibagi 50 dikali 360 derajat. Hasilnya 36 derajat. Yang terakhir, nilai 90. Anak-anak yang mendapatkan nilai matematika 90 ada 7 siswa. Berarti 7 dibagi 50 dikali 360 derajat. Hasilnya 50,4 derajat ya. Jadi sudah ketemu semua ya. Yang nilai 65 besar sudutnya 36 derajat. Nilai 70 besar sudutnya 64,8 derajat. Yang nilai 75 besar sudutnya 100,8 derajat. Yang nilai 80 besar sudutnya 72 derajat. Yang nilai 85 besar sudutnya adalah 36 derajat. Dan yang nilai 90 besar sudutnya adalah 50,4 derajat. Setelah anak-anak mendapatkan besar sudut masing-masing data tersebut ya, baru setelah itu anak-anak menggambar lingkarannya, karena data nilai matematika dari 50 siswa kelas 5 SD Harapan Bunda ini mau kita sajikan dalam diagram lingkaran ya. Maka langkah yang pertama, anak-anak harus membuat lingkaran terlebih dahulu ya. Setelah membuat lingkaran, baru kita masukin data-data tadi, yaitu memasukkan besar sudut tadi yang sudah
anak-anak cari ya. Tinggal kita masukkan saja. Boleh anak-anak diurut ya dari besar sudut yang kecil ya. Boleh diurut. Ini yang paling kecil kan 36 derajat ya. 36 derajat ada 2. Kemudian 50,4 derajat. Kemudian 64,8 derajat. Kemudian 72 derajat dan terakhir 100,8 derajat. Tinggal anak-anak masukkan dalam diagram lingkarannya ya. Ini di sini 30. Nanti anak-anak bagi ya berdasarkan besar sudutnya ya. Diperkirakan saja ya. Nanti membaginya anak-anak perkirakan saja ya. Untuk membaginya diperkirakan saja. Ini Bapak urut ya. 36 derajat ya dari yang kecil ya. Besar sudutnya Bapak urut dari yang kecil. 36 derajat kan tadi ada 2. Yaitu yang mendapatkan nilai 65 sama ya nilai 85 ya. Itu besar sudutnya sama 36 derajat. Kenapa sama? Karena jumlah siswanya itu sama, 5 siswa. Yang mendapatkan nilai 85 5 siswa, yang mendapatkan nilai 65 5 siswa ya. Tinggal kita tulis di sini 36 derajat, 36 derajat. Kemudian 50,4 ya. Itu yang mendapatkan nilai 90. Besar sudutnya 50,4. Kemudian 64,8 itu besar sudut dari nilai 70. Anak-anak yang mendapatkan nilai 70. Kemudian 72 derajat itu besar sudut dari anak-anak yang mendapatkan nilai matematika 80. Dan yang terakhir, besar sudut yang terakhir yang paling besar yaitu 100,8 derajat ya. Itu besar sudut dari anak-anak yang mendapatkan nilai matematika 75. Seperti itu ya anak-anak cara menyajikan data disajikan menggunakan diagram lingkaran. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Alhamdulillah kalau bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan menyajikan data menggunakan diagram garis. Baik, kita pakai contoh tadi saja ya, biar sama. Nanti bedanya kita sajikan menggunakan diagram garis ya. Kalau tadi data tadi kita sajikan menggunakan diagram lingkaran ya. Dan selanjutnya kita akan menyajikan data menggunakan diagram garis ya. Baik, kita pakai contoh ini saja ya. Sama saja contohnya ya. Dari 50 siswa di kelas 5 SD Harapan Bunda diperoleh nilai matematika yang disajikan dalam tabel berikut. Yang mendapatkan nilai matematika 65 ada 5 siswa, yang mendapatkan nilai matematika 70 ada 9 siswa ya, dan seterusnya. Total siswanya ada 50 siswa. Baik. Dari data nilai matematika yang disajikan menggunakan tabel ini ya, kita rubah ya. Kita rubah sajikan data nilai matematika ini kita sajikan dengan menggunakan diagram garis. Baik. Untuk menyajikan data menggunakan diagram garis ya, anak-anak yang pertama dikasih judul dulu di atasnya ya. Mohon maaf tadi juga pas diagram lingkaran dikasih judul ya. Diagram garis nilai matematika kelas 5, boleh itu saja ya. Atau dilanjutkan juga boleh, diagram garis nilai matematika kelas 5 SD Harapan Bunda, boleh dilanjutkan ya. Baik, pertama-tama anak-anak membuat 2 garis terlebih dahulu. Yang pertama garis mendatar ya. Kita buat garis mendatar. Kemudian kita buat garis ke atas. Mendatar sama ke atas. Baik. Garis yang mendatar ini isinya adalah nilai matematika. Dan garis yang ke atas itu adalah isinya adalah jumlah siswa ya. Baik.
Pertama yang garis mendatar, anak-anak tulis dulu ya. Nilai matematikanya tadi ada 6 nilai ya. Ada 6 nilai matematika, 65, 70, 75 ditulis dulu ya oleh anak-anak, 80, 85 dan 90. Kemudian jumlah siswanya ya. Ini supaya tidak panjang boleh kita pakai bilangan genap. 2, 4, 6 ini jumlah siswa ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 boleh. Atau dari urut, dari 1, 2 boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan seterusnya. Boleh. Kalau seperti itu kan panjang ya. Biar tidak panjang ya. Bisa pakai bilangan bulat. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Nah, setelah membuat 2 garis tadi mendatar dan ke atas dan menulis angka-angkanya ya, baik nilai matematika maupun jumlah siswanya, baru kemudian anak-anak tentukan titiknya ya berdasarkan tabel tadi. Baik, yang pertama yang mendapatkan nilai matematika 65 ada berapa orang? Kita lihat tabelnya ya. Nah, yang mendapatkan nilai matematika 65 ada 5 siswa. Berarti titiknya kita taruh di pas 5, angka 5 ya. Berarti kan di sini nih kelimanya. Ini kan 4, 6. Berarti 5-nya kan di tengah-tengah 6 nih. Di tengah antara 4 dan 6. 5-nya berarti di antara 4 dan 6. Berarti kan di sini 5 ya. Kemudian yang mendapatkan nilai matematika 70 berdasarkan tabel ada 9 orang ya. Berarti 9 kita perkirakan di sini ya. Di antara 8 dan 10 berarti kan 9 ya. Kita perkirakan di sini. Kita titiknya taruh di sini. Kemudian yang mendapatkan nilai matematika 75 berdasarkan tabel tadi ada 14 orang, berarti 14 pas di sini ya. Yang 75 yang kita taruh titiknya di angka 14. Nah, ya. Kemudian yang mendapatkan nilai 80 ada 10 orang ya berdasarkan tabel tadi. Kita taruh di angka 10 ya. Ini harus pas ya. Harus lurus dengan angka 80. Terus ininya juga kesininya harus lurus dengan angka 10 ya. Kemudian yang mendapatkan nilai matematika 85 ada 5 siswa. Berarti di sini ya. Sama kayak tadi yang mendapatkan nilai matematika 65 ya. Sama ada 5 siswa. Kemudian yang terakhir yang mendapatkan nilai matematika 90 ada 7 siswa ya. Berarti di sini kita perkirakan di sini ya. Kan ini kan akan 6 dan 8. Berarti angka 7-nya di antara angka 6 dan 8 ya. Berarti di sini kan kita perkirakan. Baik, setelah menentukan titik-titiknya ya, baru kemudian anak-anak membuat garisnya. Tinggal kita tarik saja garisnya ya. Tinggal kita tarik garisnya ya. Harus urut ya. Dari yang mendapatkan nilai matematika 65, yang mendapatkan nilai matematika 70, 75, 80, 85, 90 ya. Harus urut. Baik. Tinggal kita tarik garisnya. Berarti kan dari sini nih. Kan harus urut. Kita tarik garisnya. Ya. Tarik garisnya ya, mohon maaf ini Bapak enggak lurus ya. Nanti anak-anak kalau buat yang lurus. Kita tarik ya sesuai dengan titiknya. Nah. Kita tarik. Nah. Ya, seperti itu ya. Membuat garisnya tinggal anak-anak tarik saja dari titik-titik tadi ya yang sudah ditentukan. Ya, Bapak ulangi ya. Yang mendapatkan 65 supaya bisa kebaca ya. Tuh.
seperti itu. Nah, oke. Setelah menjadi garis ini berarti sudah jadi ya. Nah, ini cara membuat atau menyajikan data menggunakan diagram garis ya. Nah, kalau seperti ini kan nanti kita bisa baca ya, berdasarkan titik-titik tadi yang mendapatkan nilai matematika 65 ada 5 orang di sini kan, berarti yang mendapatkan nilai matematika 70 ada 7 orang, yang mendapatkan nilai matematika 75 ada 14 orang, yang mendapatkan nilai matematika 80 ada 9 orang, yang mendapatkan nilai matematika 85 ada 5 orang, dan yang terakhir yang mendapatkan nilai matematika 90 ada 7 orang. Seperti itu ya anak-anak, cara menyajikan data menggunakan diagram garis. Baik, bagaimana anak-anak? Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Ya, jadi hari ini kita belajar menyajikan data menggunakan diagram lingkaran dan juga menggunakan diagram garis. Baik, anak-anak, Bapak cukupkan pertemuan pada kali ini ya. Untuk tugasnya, anak-anak kerjakan di buku paket matematika ya, halaman 122 ya, nomor 3 dan 4. Bapak ulangi, untuk tugasnya anak-anak silakan kerjakan di buku paket matematika ya, halaman 122 nomor 3 dan 4. Baik, seperti biasa tugas dikirimkan paling lambat sampai jam 12 siang ya. Baik, terima kasih. Bapak cukupkan pertemuan pada kali ini. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.